Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin membahas bibit ikan lele usia 14 hari ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar mengenai tentang pembibitan ikan lele, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini dan supaya teman-teman mengerti bagaimana cara perawatan bibit ikan lele di usia 14 hari dan bagaimana cara penanganan setelah bibit disortir ya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, ini adalah salah satu contoh dari penampakan larva ikan lele usia 14 hari. Jadi ukurannya seberapa sih bang? Ukurannya itu segini teman-teman ya. Ini masih kecil teman-teman ya. Sorry ya, ini saya akan coba ya, kurang lebihnya segini lah ya. Ini sudah melalui penyortiran pertama ya, dan ini ukurannya itu yang istilahnya itu yang merojol ya, ataupun yang di bawah yang di atasnya itu sini teman-teman ya. Ini yang di atasnya ini teman-teman ya. Ini ukurannya sudah 23 ya, 23, yang di bawahnya itu 12 ya. Sebenarnya ini menjadi 3 ukuran teman ya, karena saya tidak mempunyai ukuran apa ya, TT ya, jadi saya nggak bisa menyortir pada waktu usia 10 hari atau 9 hari ya. Jadi saya akan tunjukkan pada teman tips dan saran yang bisa teman ambil dari video ini. Yang pertama, jika teman larvanya sudah atau bibitnya sudah usia 14 hari, silakan teman lakukan penyortiran ya. Kenapa bibit sekecil ini kok disortir? Karena jika teman tidak melakukan penyortiran, yang terjadi biasanya angka kanibal akan semakin tinggi ya. Teman silakan teman coba amati di kolam larva ataupun bibit ya. Pasti ada salah satu dari bibit tersebut itu yang sudah besar ya. Mungkin dari ukuran ini itu ada yang ukuran 3, 4, bahkan ada yang 5 ya. Dan jika itu kita biarkan, tidak menutup kemungkinan nanti 1 bulan kemudian itu akan bisa menjadi ukuran konsumsi ya, ataupun LBG atau remaja ya. Dan ikan yang ada di kolam ini itu akan habis semua teman-teman ya, dan menyisakan beberapa ratus ataupun beberapa puluh ekor ya. Maka dari itu kita harus melakukan penyortiran teman-teman ya. Dan pada saat proses melakukan penyortiran, usahakan teman bibitnya itu dalam kondisi yang sehat, lalu dalam kondisi belum dikasih pakan, dan setelah melakukan penyortiran usahakan kita melakukan perawatan dengan maksimal ya. Kita harus memperhatikan bibit kita dalam kondisi yang sehat ya. Dan untuk pemberian pakan untuk bibit seukuran gini ya, segini itu biasanya saya kasih pakan PF 500 teman ya. Dan perlu teman ketahui, untuk pemberian pakan usahakan jangan terlalu berlebihan teman ya. Kayak punya saya ini saya memberikan pakan terlalu berlebih ya. Ini masih sisa banyak ya teman ya, sebelah sana ya, karena saya tidak menggunakan takaran ya tadi ya. Saya hanya langsung tabur saja, malah ternyata kebanyakan ya teman ya. Dan ini rencana nanti saya akan sortir lagi itu 1 minggu kemudian teman ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, bang, kendala dari bibit ikan lele di usia 14 hari itu apa bang? Kendala yang biasanya umum terjadi pada usia 14 hari itu adalah bibit beating atau tidak nafsu makan. Yang kedua, biasanya bibit itu stres atau menggantung ya. Itu disebabkan karena setelah melakukan penyortiran teman ya. Jadi setelah melakukan penyortiran, biasanya jika teman-teman melakukan kesalahan itu bisa mengakibatkan ikan stres, bahkan ikan sakit ya. Maka dari itu teman-teman saat melakukan penyortiran itu harus hati-hati dan juga harus cepat ya, gerak cepat dan juga hati-hati ya. Dan jika teman-teman ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar hal apa saja yang teman-teman ingin tanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele. Nanti saya akan coba jawab melalui komentar ataupun video secara langsung ya. Dan apa ya teman-teman ya, jadi
untuk larva atau bibit ikan lele usia 14 hari ini sebenarnya kita sudah bisa memasukkan air warna hijau, teman-teman ya. Air warna hijau itu di ukuran 1, 2, 2, 3 ya. Itu kita bisa kasih air berwarna hijau ya. Supaya kenapa kita harus memberikan air yang berwarna hijau, Bang? Kenapa kok tidak air jernih? Karena untuk saya pribadi, teman ya, karena setiap petani itu punya caranya masing-masing, teman ya. Menurut saya bibit ataupun ikan lele atau larva ikan lele yang usianya sudah sekitar 15 hari ke atas, itu menurut saya sudah layak untuk kita kasih air berwarna hijau ya. Tapi dengan terkecuali, teman ya, jika ada yang segini ya, ini kan ada yang kecil ya, ada yang kecil ya, ini kan ada yang kecil contoh ya, itu kita harus tempatkan di air yang jernih ya. Kita kasih pakan cacing sutra lagi ya, supaya pertumbuhannya itu lebih cepat ya, supaya tidak istilahnya itu kecentret lah ya. Dan apa, untuk perawatan selanjutnya itu seperti apa, Bang? Selain dari memberikan pakan dan juga penyortiran, itu apalagi, Bang? Yang tentu kita perlu ketahui adalah proses pemberian pakan ataupun jadwal pakan ya, itu harus kita jadwal, teman ya. Itu pun sudah mulai kita jadwalkan, sudah dari pemberian pakan PF 500 pertama kali ya. Jadi untuk takarannya kita harus benar-benar tingkatkan per 3 hari ataupun 2 hari sekali ya. Jadi misal ya, ini misal nih contoh, teman ya, satu harinya ini kita habis 1 kilo ya misal ya. Tidak menutup kemungkinan nanti 3 hari kemudian 1 kilo itu akan tidak terasa untuk bibit ikan lele ini, teman ya. Jadi jika kurang, nanti yang terjadi angka kanibal akan semakin tinggi ya. Jadi kita harus tingkatkan per 3 hari sekali ya. Misal asal masanya 1 kilo, kita tambahin setengah on ataupun 1 on ya. Jadi tambahin sedikit demi sedikit, teman ya. Jika teman tidak tahu takarannya, mungkin teman bisa menambahkan, mungkin ya kita taburkan, jika memang kurang kita tambahin lagi, jika kurang tambahin lagi ya. Kalau sudah cukup ya kita hentikan saja, teman ya, jangan sampai kebanyakan seperti ini ya. Dan jika terjadi kebanyakan seperti ini jika sering ya, ini kalau pertama nggak apa-apa, teman, tapi kalau besoknya lagi itu kebanyakan lagi, besoknya lagi kebanyakan lagi, wah itu parah banget, teman ya. Itu bisa menimbulkan penyakit jamur, karat, kumis keriting, dan lain-lain, teman ya. Itu banyak sekali resikonya, teman ya. Dan lagi, teman ya, itu saya sering sampaikan, usahakan kasih kocoran seperti ini supaya asupan oksigen tercukupi dan juga air tetap terjaga kualitasnya. Jadi teman-teman jangan sampai berkomentar jika dikasih air atap saja gimana, Bang ya. Jadi itu tidak masuk untuk apa ya, untuk saya, teman ya. Jadi mungkin jika teman-teman punya caranya masing-masing, silakan coba dipraktekkan terlebih dahulu. Kalau memang kurang bagus ya teman-teman silakan ambil yang lebih bagus lagi ya. Jadi menurut saya ya, untuk belajar itu tidak harus mengikuti satu orang saja ya. Yang penting kita tahu praktek, kalau tidak cocok kita ganti lagi ya. Jadi seperti itu, teman ya. Jadi untuk pengobatan ikan lele ataupun bibit ikan lele ini pun itu semuanya itu tidak sama, teman ya. Jadi kalau memang ada yang caranya seperti ini, si A menggunakan teknik ini, si B menggunakan teknik ini, itu tidak bisa berlaku di tempat yang sama, teman ya. Itu sudah terbukti di tempat saya ya. Misal ya, ini contoh di pegunungan ya, ataupun di tempat dataran rendah ataupun dataran tinggi, itu caranya berbeda, teman ya. Dan untuk penanganannya pun berbeda juga, karena suhu air, kualitas air itu sangat berpengaruh di tempat dataran tinggi ataupun dataran rendah ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, yang penting itu teman tahu praktek. Kalau hasilnya bagus berarti yang cocok adalah si A ya, jadi harus ikut si A ya. Kalau hal yang lain itu ikut si A itu tidak cocok, kita harus ganti yang lain ya. Jadi seperti itu, teman ya. Jadi jangan sampai kita monoton pada satu istilahnya satu contoh lah ya. Karena saya juga mengalami hal tersebut, teman ya. Pernah saya juga belajar kan otodidak ya, jadi belajar dari si A, si B, si C ya.
Jadi yang cocok si A ya saya ikutin yang si A ya, tapi tidak menutup kemungkinan dari si B itu ada yang cocok di tempat saya. Jadi seperti itu teman ya. Saya harap teman yang saya sampaikan itu paham ya. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video penyampaian saya, silakan teman tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabatku semua ya, dan saudaraku semua. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kanil Nusantara, salam jos ya, salam sukses selalu buat teman. Jangan putus asa dan jangan menyerah karena hanya satu kegagalan ya. Kita harus belajar karena suatu kegagalan itu adalah suatu pembelajaran yang paling berharga bagi diri kita teman ya. Oke, sip.